Enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong edik untuk teman-teman Tara. Keroncong edik. Keroncong edik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bermain di Purwakarta sambil menyambangi teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Masih berbicara tentang sekitar musik keroncong. Di sini ada teman-teman saya yang malang melintang di dunia per session player. Kalian mungkin tidak akan asing lagi kalau lihat muka-mukanya. Sering dihipnotis sama kuya-kuya, sering jadi korban skandal-skandal di uya-kuya. Nanti kita perkenalkan satu persatu. Jadi dia sebagai musisi session player di TV-TV swasta di ibu kota, ibu kota. Yang pertama ada Kang Jalu. Halo para edikers keroncong. Aktivitas ya terakhir yang masih berjalan sekarang berjualan. Untuk main musik saya masih aktif di session player sama Sabian. Ada session di TV, salah satu stasiun TV acara program. Ada berapa TV sekarang yang masih tinggal ada satu acara dari Trans 7 mau ya mungkin masih, tapi mungkin sekarang lagi off karena ada pandemi. Jadi tidak ada produksi untuk syuting. Tidak ini yang kalian di rumah saja biarkan kami yang bekerja. Di rumah kayaknya ikut di rumah juga. Kira biarkan kami yang bekerja. TV sebelah mungkin. Oke. Nah, itu Kang Jalu, beliau adalah sebagai pemain bass. Ya. Pengalaman berkeroncong, pernah berkeroncong? Saya keroncong dari sejak di kampus itu 2006 atau 2007 ya. Asik. Ya itu di situ saya dipertemukan dengan teman-teman keroncong Lapis Legit yang mendidik saya untuk mencintai keroncong. Dari situ belajar keroncong. Salah satu dulu belum jadi UKM kalau nggak salah. Hanya semacam komunitas belum ya apa Belum, sudah masih underground lah. masih underground, tapi perjuangannya dulu keren, membuat saya jatuh cinta sampai saat ini masih ada di hati keroncong. Oke. Itu yang kedua ada Bung Anggit. Nah Yang pengalamannya luar biasa, udah malang melintang juga di dunia musik. Dari musik apa aja dia ya kita tanyakan aja ke Bung Anggit. Gimana kesibukan terakhir gimana? Kesibukan sibuk terakhir. banget ya. Wah, enggak. Kalau sekarang berjualan juga sama. Tapi kan sekarang di Purwakarta ini udah mulai ngajar. Jadi itu ASN walaupun jarak jauh ya, sekarang kan daring gitu. Nah, untuk kesenian keroncong ini dulu belajar tahun 2009 di kampus sama Bang Udo, yang masih ingat. Berarti udah masuk ke program kuliah itu ya, Iya, sejarah udah analisis masuk, musik iya. Indonesia. Oke, sip. Terus dari situ mungkin membuat grup Oke Bro. Pernah bikin Oke Bro, dan yang terakhir kemarin Jai Keroncong juga. Masih jalan ya. Iya sih. Di session playeran, per dunia session player terakhir
terakhir di Sahur Segar Trans 7. Kadang-kadang main sama Kang Jalu di rumah Oya. Yang namanya session mungkin bisa bertemu dengan siapa aja Nah. dan bisa bertemu di mana saja. Jadi Oke. tidak terikat oleh siapapun. Dan berikutnya Bapak Indro yang satu ini, pemain gitaris sakti dari Purwakarta. Berikutnya Kang Indro, bagaimana kesibukan hari ini? Hari ini kesibukan terakhir gimana Kang? Oh, kesibukan terakhir ya bikin konten aja sih buat sosial media. Karena pandemi juga, jadi sebelum pandemi ini kemarin ya lumayan disibukkan dengan aktivitas yang nggak jauh-jauh dari musik lah. Cuma karena ketika ada pandemi ini ya terpaksa tiarap dulu di rumah gitu. Jadi berkarya dari rumah aja gitu. Bio bagaimana kabarnya? Bio alhamdulillah lagi jalan juga sih, ada sedang menyiapkan beberapa single juga. Terus nanti juga saya juga ada rencananya mau mengeluarkan juga single solo gitar. Solo gitar. Oh, dulu yang album pertama Indra Akustik. Ya, Saya Indra Akustik. Ya, sempat- teman-teman yang pengen tahu ada Betul, kalau nggak betul. salah ada karya-karya yang berkeroncong. Pasti ada rasa-rasa keroncongnya di Nah, karyanya betul. Kang Indra itu ya. Oke. Nah, Padahal kesannya dulu main keroncong tuh tua banget ya. Tapi mungkin karena dengan energi yang sama teman-teman seangkatan dan diracun sama kakak kelas yang memang dulu juga masih muda kakak kelas ya, nggak terlalu tua-tua amat. Wah ternyata bukan buat usia kita anak muda juga bisa mainin dan nikmatin keroncong gitu. Ada kenikmatan tersendiri lah ya Sendiri. mainin keroncong ya. Ya, jadi Betah. bukan nggak harus ngejudge keroncong itu tua ya. Ternyata anak muda kita nih merasakan nice main keroncong. damai, rasakan Damai. Damai sekali, betul sekali. Mungkin seru ya. Seru. Dulu banyak Greget. banyak jebakan Batman. Yang baru-baru belajar mungkin wah keroncong gitu-gitu aja ya, enggak ternyata banyak harus digali nih dari keroncong edik nih harus Banyak pengembangan ya. ya nanti mungkin akan banyak dibahas tentang keseruan keroncong banyak jebakannya gitu. kita berbunyi riang gembira jauh malam dari petang. Menurut teman-teman gimana sih sekarang ya si keroncong itu teh di dalam zaman-zaman yang kayak gini gitu ya, kalian kan salah satu yang update ya musiknya, dalam artian ketika yang lagi rame apa di sebuah, apalagi di sebuah season player home band di sebuah acara itu pasti ketika lagu ini baru pasti langsung dibawain gitu kan. Ya mengikuti perkembangan ini ya update. Menurut teman-teman itu si keroncong mampu nggak sih dia untuk bersaing di keramaian musik yang sangat bervariasi sekarang ini gitu ya, dengan berbagai genre segala macamnya gitu. Kira-kira menurut teman-teman keroncong gimana sih keadaannya? Apakah masih sih di Jakarta udah pernah dengar itu musik keroncong, atau keadaannya udah nggak pernah lihat kira-kira? Kalau dikatakan mampu, pasti mampu banget. Malah kalau kita lihat zaman sekarang ya, musik itu malah kita flashback ke belakang, banyak flashback ke belakang. Justru yang hits sekarang itu dia malah mengangkat musik-musik yang zaman dulu, termasuk keroncong juga. Malah keroncong, oldies. Nah di era sekarang tuh musik tuh lebih universal sih, lebih luas. Justru ini kesempatan bagus, si keroncong ini kesempatan untuk bisa di jajaran hits itu bisa banget kalau menurut saya. Tergantung dia berada di mana sih. Kalau keroncong musik ini memang ada di anak muda itu pasti masuk. Kalau sekarang kita lihat kan memang si keroncong ini ranahnya ada di anak muda juga. Ada beberapa grup anak muda, ada Umar Bakri, ada Febro, itu mayoritas anak-anak muda semua. Begitu sih kalau menurut saya, pasti bisa, pasti.
Gitu ya, gimana ya? Iya. Menurut saya sih itu kita harus mampu melihat musik keroncong itu bisa masuk ke ranah musik populer ya di Iya. industri musik industri, karena keroncong itu salah satu yang memiliki keunikan gitu di Indonesia. Ciri khas ya? Ciri khasnya sangat kental. Jadi pasti bisa kalau anak mudanya mau. Mau dan Jadi nah di sini tuh ada Kang Anggit. Beliau tuh ada tergabung dengan beberapa grup keroncong, ada Oke Bro, ada J. Nah itu pengalamannya luar biasa. Kita pengen minta gimana sih waktu main di Tong Tong Fair ya di Belanda waktu itu ya. Itu sekitar tahun berapa ya? Itu tahun 2016 2016 ya. 17-18 Tiga kali ke Belanda, beliau main membawa musik ini ke Belanda. Kira-kira gimana sih pesan ada sih apa yang bisa kita dapat, pelajaran apa yang bisa kita dapat ketika si Kang Anggit itu membawa musik ini ke Belanda? Jadi ketika Jai Keroncong ya ke Belanda tahun 2016, 17, 18, 16 dulu awalnya, itu antusiasnya di sana sangat bagus sekali, terutama kaum yang sudah umur 30 ke atas mungkin ya, dan memperkenalkan kepada cucu-cucu mereka musik keroncong itu asli Indonesia gitu kan. Dan banyak juga yang dulu memang orang Indonesia yang dikirim ke Belanda tidak bisa pulang ke Indonesia. Dengan adanya keroncong di Tong Tong Fair mungkin menjadi Nostalgia. Nah, nostalgia. Mereka berdansa gitu. Jadi keroncong itu mereka berdansa di lantai gitu, kita main keroncong dan mereka sangat menikmati sekali. Nah dari 2016 itu akhirnya dipanggil lagi itu 2017, 2018 dan antusiasnya sangat besar sekali gitu kan. Awas belakang. Gimana Bang? Album Indra Kustik itu apa sih tadi yang judul lagu yang kental sekali teh saya? Oh iya. Itu jadi saya ada album solo gitar judulnya Indra Kustik Play Mocha. Jadi itu satu album memainkan lagu-lagu 10 lagu-lagu Mocha kalau saya. Jadi ada satu lagu yang judulnya Body Zeus, itu saya memasukkan unsur keroncong di lagu tersebut gitu ya, karena kan tadinya itu produsernya Tesla Manaf ya. Dia banyak melakukan perubahan-perubahan pada lagu-lagu Mocha yang diaransemen ulang menjadi sebuah musik instrumental. Nah, pas ketika masuk ke lagu Body Zeus, saya kepikiran keroncong. Wah, ini kayaknya keroncong belum ada nih gitu. Nah, jadi saya coba masukkanlah si unsur keroncong itu dalam musik si Body Zeus itu begitu. Kenapa ngambil bisa kepikiran Jol karena Kalau di Solo pikiran ya mungkin ada pengalaman empiris dengan musik keroncong Mas. Ada pengalaman empiris dengan musik keroncong, jadi ya itu yang ada di otak saya ya, akhirnya ya coba tuangkanlah ke musik itu gitu. jadi karena ya mungkin pengaruhnya besar juga. Sangat kuat sekali. Pengalaman saya juga nggak tahu ya kenapa sih ini teh bisa kalau dimainin teh bisa mungkin dari Nyaman, enak, sound tuh dia kan menghanyutkan ya. dari mulai yang tinggi sampai yang rendah banget teh, blends banget lah. Itu yang bikin secara komposisi ya, dari si suara cakcup yang bright banget, bass di bawah banget. Nah itu sih yang bikin beda. Musik yang lain kan mungkin agak deket ya range-nya, ya nggak yang terlalu tinggi high kayak cakcup gitu kan. Nah si
Maksudnya dari range jauh itu menurut saya sih suka nggak kalau ada yang kecening oh musik keroncong. Nah itu yang bikin orang ngeh ya. orang tuh ngeh, dan itu tuh nempel banget gitu. Ketika itu mau dimasukin ke komposisi musik kayak Indra tadi atau dari melodinya tuh ya khas banget sih kalau keroncong tuh. Ada melodi yang khas kayak jadi ada lick tersendiri. Dari flute ya, dari violin, Flute, violin, gitar, melodinya kan betul. itu licknya khas banget lah keroncong. Jangan anggap keroncong itu jadul dan ketinggalan dan ya pokoknya bikin malas, bikin nggak asik. Coba dulu deh mainin. Nah nanti kalian akan merasakan ada sesuatu di situ. Itu sih buat teman-teman keroncong elit Nusantara yang bukan non musik, yang musiknya bukan pemain musik, pencinta, hanya pencinta. Keroncong tuh bisa masuk kemana-mana loh. Jadi nggak cuma dari lagu jadul atau lagu apa. Jadi silakan coba nikmati. Ya begitulah kalau dari saya. Menurut saya ya, karena saya seorang guru juga, jadi keroncong ini harusnya mungkin diperkenalkan dari awal ya, dari Bisa kecil. masuk nggak ngajar di SMP lah kira-kira? Sebenarnya masuk nggak sih si musik keroncong ini kalau dikenalkan untuk anak SMP dengan ensemble-nya gitu? Mungkin bisa ya, tapi mungkin tidak terlalu susah ya, maksudnya yang simple Ya, mungkin ya. untuk memperkenalkan dulu Dasar ya. yang dasar dulu supaya anak-anak anak mudanya nanti tahu gitu musik keroncong. Oh ini musik keroncong saya pernah belajar di sekolah dulu. Dan dengan itu mereka pasti akan tumbuh rasa cinta ke musik ini gitu ya. Kemudian untuk anak mudanya harus terus melakukan pengembangan ya, biar supaya musik keroncong ini terlihat lebih segar terus gitu. Nah, segar dan dinikmati mudah oleh semua kalangan. Itu mungkin. Kalau dari saya sih buat teman-teman yang ingin mencoba memulai bermain musik keroncong atau yang sudah selama bertahun-tahun ini malang melintang di musik keroncong, ya menurut saya sih jangan berhenti untuk terus berinovasi, karena dengan zaman sekarang itu berbagai macam platform musik digital itu sudah ramai, jadi itu bisa membuat orang tuh jadi tidak terkotak-kotakan musiknya ya. Lain dengan misal kita bicara dengan 10 tahun ke belakang lah, industri musik sangat didominasi oleh major label, jadi kita sebagai pendengar itu tidak bisa banyak pilihan mendengarkan musik. Tapi dengan adanya berbagai macam platform musik digital, YouTube juga ya, jadi kayaknya orang tuh bisa lebih bebas mendengarkan genre apapun tanpa perlu dikotak-kotakan misalnya gitu ya. Nah, jadi ya pesan saya sih teruslah berinovasi, karena inovasi itu tidak akan pernah mati. Saya ambil contoh misalkan kayak lagu Bondan Fade to Black ya, ada yang keroncongnya. Nah itu kan ketika saya pertama dengar, wah ini asik juga nih, ternyata keroncong bisa juga dibikin kayak gini. Terus ada juga lagu Krisye ya, Krisye yang Cinta Menggoda. Nah itu sangat kental unsur keroncongnya. Jadi pesan dari saya sih jangan berhenti untuk terus berinovasi. Ini ngobrol kopi.
Ini nongkrong kopi. Cuaca panas terik, jangan lupa minum hopper kopi. Ini nongkrong kopi. Ini nongkrong kopi. Ini nongkrong kopi. Demikian adalah episode Jurnal Keroncong Edik ke-8. Jalan-jalan ke kota Purwakarta. Purwakarta tetap istimewa. Istimewa. Jadi hari ini banyak sponsor teman-teman. Banyak sekali. Pertama terima kasih kepada bajunya. Baju Kakata keren. Kemudian yang kedua ada Ngobrol kopi. dan iya terima kasih Kang Jalo sudah memberikan reward yang luar biasa. Sambal ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sambutannya teman-teman, mudah-mudahan. Oh sama ini komplek kelas. Oh ya, kelompok kelas. Sebetulnya ya. Ya terima kasih telah menyempatkan waktunya. Jangan lupa teman-teman dukung terus, subscribe Keroncong Edik. Bisa teman-teman bisa add Instagram juga Keroncong Edik. Kalau teman-teman mau merchandise Keroncong Edik juga ada, bisa dikontak aja di Instagram. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di jurnal Keroncong Edik berikutnya. Never try, never know. Do the keroncong, long life keroncong. Bye, sampai jumpa.